Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Al-Qasas ayat ke-24. Ketika Nabi Musa mengalami masalah di tempat tinggalnya, yaitu Mesir. Kita tahu Musa dididik di istana Firaun, kemudian dia hidup dengan segala kemewahan istana Firaun. Pada waktu itu Firaun adalah kerajaan yang paling berkuasa di muka bumi. Kekuasaannya sangat luas dan perekonomiannya kuat, menguasai hampir paling besar di muka bumi pada waktu itu. Dan Musa menjadi seorang pangeran, yaitu anak angkat dari Firaun. Kemudian terjadi perkelahian antara Musa dengan salah satu orang tentara dari tentaranya Firaun. Kemudian karena terlalu emosi, tidak bisa mengontrol dirinya, Musa yang pada waktu itu masih muda, belum diangkat menjadi nabi, beliau memukul dengan sekali pukulan, kemudian langsung menewaskan tentara Firaun tersebut. Sehingga pada waktu itu Musa kemudian karena konflik itu menjadi buronan, diburu oleh seluruh kerajaan, menjadi musuh kerajaan. Kemudian Musa pada waktu itu lari dari negeri Mesir, kemudian menuju Madian, tempat yang jauh dari Mesir, harus melewati gurun pasir, kemudian tanpa perbekalan, tanpa persiapan, langsung saja masuk gurun pasir. Kita tahu kalau seorang itu masuk ke gurun pasir tanpa persiapan, kalau sekarang ada Google Map ya, ada peta, ada penunjuk jalan, sehingga bisa langsung aja tahu jalannya. Tapi kalau zaman dahulu tidak ada peta, tidak ada penunjuk jalan, orang bisa muter-muter di dalam gurun pasir itu bisa langsung mati di situ. Kehabisan bekal, kehabisan tenaga, panas matahari di tengah gurun pasir, tidak ada tempat berteduh. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan petunjuk hingga Nabi Musa bisa melewati gurun pasir. Dan sampai di Madian di suatu tempat. Ada tempat itu di bawah naungan pohon. Artinya Nabi Musa bisa beristirahat, kemudian berlindung dari terik matahari di bawah pohon. Di dekat pohon itu ada mata air, yang dimana orang-orang pada zaman dahulu mengembala ternaknya, kambingnya atau hewan ternaknya untuk minum di situ. Nah di situ antri banyak orang, banyak laki-laki antri. Kemudian ada dua gadis, dua perempuan yang tampaknya sedang kesulitan. Dia juga mengembala hewan ternaknya, kemudian mau memberi minum untuk hewan ternaknya. Tapi kesulitan karena itu banyak antri, orang-orang rebutan di situ. Orang-orang pada waktu itu sebagian ada yang tidak baik atau jahil, apalagi terhadap perempuan, mungkin menggoda atau mungkin mengganggu. Maka dua perempuan ini mundur dulu, menunggu sampai terakhir, sampai hewan-hewan ternak yang lain, pengembala-pengembala yang lain sudah selesai baru dia. Melihat seperti itu, Nabi Musa yang tadi sudah melakukan perjalanan jauh dari Mesir ke Madian, kemudian langsung mendekati kedua perempuan tadi. Kamu sedang apa? Oh, sedang kesulitan mau memberi minum untuk hewan ternaknya. Kemudian Nabi Musa langsung kemudian membantu
membawa hewan ternaknya. Kita tahu Nabi Musa itu orang yang besar, artinya badannya besar. Dia sekali pukul bisa langsung mati orang yang macam-macam sama dia. Orang-orang pun yang di sekitar sumur itu, mata air itu pun langsung minggir. Kemudian dia memberi minum untuk hewan ternaknya. Dan kemudian setelah selesai mengembalikan kepada dua perempuan tadi tanpa berbicara apa-apa, tanpa minta terima kasih, tanpa minta imbalan. Kemudian langsung beliau kembali ke tempat dia duduk, yaitu tempat dia berteduh di bawah pohon. Kemudian Nabi Musa ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat indah sekali. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, apapun nikmat yang Engkau berikan kepadaku, apapun nikmat pemberian kebaikan yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkannya. Artinya saya sangat mensyukuri apapun kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Saya tidak pilih-pilih, saya tidak mengeluh, saya tidak minta yang lebih. Karena kita tahu ya, Nabi Musa itu ketika masih muda dia hidup di istananya Firaun. Hidup di istana Firaun itu ya semua mewah, pakaiannya mewah, kamarnya mewah, barang-barangnya mewah, ada pelayan, ada pembantu yang siap melayani. Kendaraannya pun kendaraan yang tidak kendaraan biasa, kendaraannya anaknya raja. Nah, kemudian dalam keadaan bangkrut seperti itu, artinya dia pergi kabur dari Mesir menuju Madian dan hanya tinggal pakaian yang dia pakai dan hanya tinggal dia mendapatkan naungan, tempat berteduh. Dia tidak mendapatkan kamar yang bagus atau rumah yang bagus, paling tidak kamar hotel bintang 5 atau apa, karena sudah sering menjadi eh, sudah terbiasa menjadi anaknya raja. Maksud saya dikasih seperti ini. Nah, tidak seperti itu Musa. Musa bersyukur kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya diberi tempat bernaung, tempat berteduh ini sudah sangat bersyukur ya Allah. Saya bisa sampai Madian ini selamat dari kejarannya tentara Firaun itu sudah sangat bersyukur sekali kepadamu ya Allah. Maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kisah selanjutnya, kedua perempuan tadi pulang ke rumah bertemu dengan ayahnya. Ayahnya sudah tua tidak bisa bekerja di rumah, yang bekerja anak perempuannya. Kemudian ditanya sama bapaknya, kamu biasa pulang lebih sore, kenapa sekarang kok bisa pulang lebih awal? Maka kemudian mereka berdua menjelaskan bahwa tadi ada pemuda yang menolong ketika di tempat gembalaan di mata air. Oh, kemudian bapak itu menyuruh salah seorang di antara anaknya untuk memanggil Musa untuk bertemu dengannya. Kemudian Musa pun diberi tawaran. Karena dari cerita anaknya Musa ini orangnya kuat dan juga kelihatannya jujur, amanah, maka diberi pilihan, pilih salah satu di antara dua anak perempuan saya. Kemudian diberi tempat tinggal sampai beberapa tahun dan kemudian Nabi Musa berlanjut pada kisah selanjutnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Dari kisah ini, kisah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ini sebenarnya ingin mengingatkan kita. Jadi Al-Qur'an itu kisah-kisah yang di dalamnya itu bukan sekedar kisah informasi dongeng, cerita-cerita zaman dahulu yang kemudian kita baca sebagai tambahan wawasan saja, tapi juga kisah ini mengomentari kehidupan kita. Kehidupan kita kadang akan seperti Musa, di mana kita tidak pada satu titik tidak punya apa-apa. Artinya dulu mungkin kita punya banyak income, punya banyak penghasilan, punya banyak pendapatan. Kemudian suatu saat bangkrut. Suatu saat kita tidak punya apa-apa. Tidak punya kendaraan, tidak punya rumah. Ada yang rumahnya disita, ada yang kendaraannya dicuri orang, hilang.
ada yang bangkrut sampai pada titik nol, minus bahkan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam keadaan apapun jadilah seperti Musa. Nabi Musa itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak milih-milih. Mau dikasih apa? Dikasih tempat berteduh saja, sudah alhamdulillah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini Nabi Musa yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Dalam keadaan kita sangat terdesak, tidak punya apa-apa. Dalam keadaan sampai tidak punya tempat tinggal, tidak punya bekal. Allah mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dan mencari apa yang bisa kita syukuri sekarang ini. Jangan berpikiran dan selalu memikirkan apa yang belum kita punya. Tapi kita usahakan seperti Nabi Musa. Nah, kisahnya di dalam Nabi Musa ini, Nabi Musa alaihissalam ini mengajarkan kepada kita untuk selalu punya sikap bersyukur. Dan ini akan berlanjut pada kisah-kisah Nabi Musa yang disebutkan dalam Al-Quran ketika beliau bersama kaumnya, Bani Israel ini sudah terpepet. Sudah dalam keadaan yang sangat minus, yaitu ketika dikejar Fir'aun, selamat dari Fir'aun, kemudian di tengah gurun pasir, tidak punya makanan, tidak punya apa, bersama seluruh Bani Israel, ya, ada yang perempuan, ada orang tua, ada yang masih anak-anak, tidak punya bekal di tengah gurun. Nabi Musa mengajarkan sifat bersyukur. Dan salah satu hikmahnya juga dari kisahnya Nabi Musa ini, yaitu ketika Nabi Musa dalam kondisi dia setelah berbuat jahat, ya, berbuat dosa. Kita tahu Nabi Musa kisah sebelumnya membunuh seorang tentara Fir'aun yang pada waktu itu karena Nabi Musa tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol kemarahannya, sehingga dia memukul tentara itu langsung mati seketika. Dan dia kemudian bertobat kepada Allah, hadza min amali syaitan. Ya Allah, ini adalah perbuatan setan, yaitu saya sudah dikuasai oleh emosi saya, tidak bisa mengontrol, saya menuruti emosi saya sehingga membunuh orang yang seharusnya tidak saya bunuh. Kemudian Nabi Musa sampai di Madian tadi, kemudian masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berbuat baik. Berbuat baik yaitu dengan menolong dua perempuan tadi, menolong untuk memberi minum hewan ternaknya tanpa minta imbalan apapun, tanpa ingin dipuji, tanpa minta nomor WA-nya, tanpa minta nanti imbalan dinikahkan. Itu semua tidak diberikan Nabi Musa, tapi dia hanya memikirkan bagaimana cara saya mengganti perbuatan buruk saya yang pernah saya lakukan, membunuh orang tanpa hak. Kemudian saya langsung bagaimana cara mencari amal perbuatan yang bisa menggantikan dosa-dosa saya. Ternyata diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membantu orang lain. Nah, ini yang membuat Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Berdoa, ya Allah, apapun yang Engkau berikan kepadaku, saya sangat mensyukurinya, ya Allah. Saya masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, masih bisa bernapas hari ini, bisa beramal soleh. Ini juga peringatan bagi kita, karena Al-Quran ini sekali lagi, kisah-kisah di dalam Al-Quran ini sebenarnya kisah mengomentari apa yang kita alami sehari-hari. Fihi dzikrukum. Di dalam Al-Quran itu ada pengingat-pengingat bagi kalian. Nah, ini menjadikan kita setiap hari membaca Al-Quran itu ada koneksi kita dengan Al-Quran. Artinya kita tidak hanya sebatas membaca saja, kemudian tidak tahu maknanya, tapi kita membaca dan juga merenungi. Dan bagaimana Al-Quran itu punya efek pengaruh terhadap diri kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam.